Materi kerjasama, salah satu submateri yang bakal muncul di manajerial P3K 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang P3K 2022, selamat datang di channel Privat Alfaiz. Nah, seneng banget di video kali ini aku akan membahas soal-soal manajerial beserta dengan materinya. Kali ini kita akan membahas tentang kerjasama. Nah, sebelum kita bahas materi maupun nanti soal-soalnya bareng-bareng, nah sekarang teman-teman bantu ini Privat Alfaiz untuk terus berkarya membantu teman-teman seluruh Indonesia dengan cara tekan tombol subscribe-nya, jangan lupa like-nya biar kami makin semangat bikin konten-konten yang bermanfaat. Oke, kita mulai di materinya. Untuk materi kerjasama yaitu tentang kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Nah, di materi kerjasama ini ada beberapa indikator-indikator yang teman-teman perlu ketahui. Yaitu yang pertama adalah berpartisipasi dalam kelompok kerja, yang nanti bakal dijelasin juga ya di Alfaiz ya. Nah, ini nanti penjelasannya lengkap ada di buku Privat Alfaiz, yaitu buku P3K seperti ini bukunya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, itu ada link pembeliannya ya di Shopee ya teman-teman. Buku P3K, sukses P3K Privat Alfaiz. Nah, di berpartisipasi dalam kelompok kerja ya, di materi berpartisipasi dalam kelompok kerja ini dibagi menjadi 3 nih. Contohnya adalah berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik, melakukan tugas atau bagiannya, dan mendukung keputusan tim. Itu indikator yang pertama. Lalu indikator yang kedua, menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Nah, ini penting ya untuk materi kerjasama di manajerial. Yaitu contohnya yang pertama, membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Nah, indikator yang ketiga, efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi. Nah, ini untuk yang bagian ketiga teman-teman ya. Contohnya adalah melihat kekuatan atau kelemahan anggota tim, membentuk tim yang tepat, mengantisipasi kemungkinan hambatan, dan mencari solusi yang optimal. Nah, ini adalah indikator yang ketiga. Lanjut, indikator yang keempat, membangun komitmen tim sinergi. Nah, ini contohnya adalah membangun sinergi antar unit kerja di lingkup instansi yang dipimpin. Kemudian ada juga memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi dan lainnya. Nah, sekali lagi nanti selengkapnya ada di buku P3K Alfaiz ini ya teman-teman ya. Nanti lengkap ini ada materinya, ada soalnya. Pertama bab ya, kemudian ada materi, nanti ada contoh-contoh dari materi tersebut, dan nanti akan ada pembahasannya. Nanti di akhir ada 8 paket prediksi P3K 2022, lengkap banget ya. Dan yang kelima ini untuk indikatornya adalah menciptakan situasi kerjasama secara konsisten baik di dalam maupun di luar instansi. Nah, contohnya adalah menciptakan hubungan kerja yang konstruktif dengan menerapkan norma, etos, atau nilai-nilai kerja yang baik di dalam dan di luar organisasi, meningkatkan produktivitas dan menjadi panutan dalam organisasi. Nah, itu kurang lebih indikator-indikator di materi kerjasama teman-teman, yaitu materi manajerial. Wes, langsung aja kita lanjut. Sekarang kita akan coba ngerjain soal-soal manajerial ya. Kita akan coba untuk soal nomor 1, untuk mencapai tujuan kelompok yang ditetapkan, saya A. mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. Yang B. mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. Yang C. mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja. Yang D. menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Kira-kira teman-teman, aku pengen kalian semua yang nonton ya ikut komen, ikut ngerjain dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Nanti teman-teman bener berapa, salah berapa, komen semua ya. Urutin 1 apa, 2 apa, 3 apa, nanti kita cek ya. Nah, sekarang
dari pilihannya ya menurutku baik semua gitu ya. Tapi kan ini soalnya HOTS, maka kira-kira mana yang paling baiknya teman-teman. Intinya semuanya kan bagus tuh ya, kita ngajakin orang-orang buat kerja dengan baik gitu, dengan beberapa alasan yang berbeda. Yang pertama, jika situasi memungkinkan, jika diperlukan, menstimulasi, berarti merangsang orang lain untuk mau bekerja dengan baik gitu. Nah, di sini untuk mencapai tujuan kelompok ya bukan cuma ngajarin orang, tapi ya ayo kita bersama-sama gitu kan, bersama-sama ngerjain tugasnya ya kan, bekerja sama seperti dengan indikator-indikator yang tadi aku udah sampein. Nah, soal nomor 1 ini tujuannya adalah untuk membina hubungan kerja, untuk menunjukkan komitmen dalam mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan. Maka jawaban terbaiknya yaitu untuk mencapai tujuan kelompok kita bekerja sama, yaitu yang C. Nah, ini kita yel-yel dulu nih sekali-kali teman-teman yuk. Karena C itu cinta. Biasanya yel-yel ini aku pakai buat teman-teman SNBT atau pejuang PTN atau kedinasan. Tapi nggak apa-apa sekali-kali buat pejuang P3K, yuk kita seru-seruan bareng ya sama Alfaiz. Nah, nanti aku kasih tahu juga poinnya. Siapa tahu teman-teman ada yang jawab A atau B atau D ya. Aku liatin dulu yuk poinnya. Nah, ini untuk poinnya teman-teman ya. Poin terkecil ada di A, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. Berarti ya kalau memungkinkan aja, kalau nggak memungkinkan ya nggak didorong orang lain untuk bekerja dengan baik gitu kan. Maka ini jawaban yang paling kecil. Nah, nanti di buku Alfaiz teman-teman bakal dijelasin lengkap ya per poinnya. 1 itu kenapa, 2 itu kenapa, 3 itu kenapa. Ini contoh penjelasan yang keempat. Sikap untuk membangun hubungan kerja yang baik dengan rekan kerja sehingga menunjukkan komitmen untuk saling menunjukkan peran yang optimal untuk mencapai tujuan kelompok. Nanti di buku ini per poinnya ada dijelasin ya, linknya ada di kolom deskripsi. Nah, ini spesial ya Private Alfaiz buat buku ini, buat teman-teman yang banyak requestnya, banyak permintaan untuk dibuatkan buku P3K biar makin mantep persiapannya ya. Semoga semuanya sukses yang nonton channel ini bisa keterima ya di tes P3K 2022 sebagai ASN. Amin. Lanjut. Soal nomor 2, dalam rapat staf dan pimpinan, pendapat saya itu dikritik keras oleh peserta rapat lainnya. Respon saya adalah yang A, mencoba sekuat tenaga mempertahankan pendapat saya. Yang B, menyerang semua peserta yang mengkritik pendapat saya. Yang C, mencoba mempelajari kritikan dan berbalik mengkritik dengan tajam. Atau yang D, menerima kritikan tersebut sebagai masukan. Teman-teman boleh komen dulu, silakan. Kakak, mbak-mbak, yuk. Om, monggo, boleh komen di kolom chat, silakan. Aku tungguin. Ya, nih kakak yang senyum-senyum itu tuh. Nah, kejawab kak, bener jawabannya. Kata kuncinya aku bantuin. Nah, di sini dalam rapat staf dan pimpinan, berarti ini rapat ya kan. Di rapat pasti kan ada pendapat yang pro, ada yang kontra, pasti kan perbedaan pendapat tuh yang hal yang wajar gitu kan. Seperti materi yang kemarin aku bahas ya tentang perbedaan pendapat, keberagaman gitu kan. Nah, pendapat saya dikritik keras oleh peserta rapat lainnya. Ya, respon kita ya namanya pendapat dikritik ya kita harus menerima juga gitu kan. Dan kita juga harus mengevaluasi benar atau enggak gitu kan. Jadi jangan langsung kita ketika dikritik kita marah, kita menentang gitu kan. Nah, apalagi menyerang balik gitu. Maka ini jawabannya yang menyerang balik jelas ini yang tidak tepat gitu kan. Mencoba sekuat tenaga mempertahankan ini masih oke. Mencoba mempelajari kritikan dan berbalik mengkritik dengan tajam. Nah, ini perlu dipertimbangkan juga ya. Nah, di sini responnya yang ditanya, respon kita ketika orang lain mengkritik ya kita harus menerima kritikan ya sebagai sebuah masukan. Nah, soal ini tujuannya apa sih? Soal ini tujuannya adalah untuk mengetahui sikap dalam menghadapi kelemahan secara terbuka hingga mampu menjadikan kritik ya, untuk memperbaiki diri kita. Intinya kritik jadikan sebuah masukan untuk memperbaiki diri kita menjadi yang lebih baik. Nah, maka jawabannya yang D. Oke teman-teman, sampai sini aman jiwa ya. Kita akan coba lihat jawaban kalian, poin berapa, salah berapa. Yuk. Nah, ini untuk poinnya, poin terkecil ada di B ya teman-teman, yaitu poinnya 1, menyerang semua peserta yang kritik kita, marah dia artinya kan. Nah, maka jawaban terbaik ya kita terima kritikan mereka sebagai sebuah masukan. Maka D jawaban terbaiknya. Penjelasannya adalah sikap yang mampu menerima kelemahan yang dimiliki dan mau mendengarkan kritik sebagai upaya untuk memperbaiki diri sehingga mampu meningkatkan kinerja.
Oke, selamat buat teman-teman yang jawab nomor 2 ini bener. Berarti poinnya ada 8 karena satu tadi poinnya 4, ini juga nomor 2 poinnya 4. Oke, lanjut teman-teman ya. Sebelum lanjut aku mau ngasih tahu. Jadi buat teman-teman yang pengen konten-konten lainnya P3K, teman-teman bisa cek di Instagram Privat Alfaiz atau kepoin juga Instagram pribadiku Febri Iran Faiz. Itu membahas hal-hal menarik ya, ada seputar matematika, info-info pendidikan yang lainnya juga aku bahas di situ ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah, kira-kira teman-teman akan jawab yang mana? Apakah yang A, bekerja sendiri yang penting tugas selesai? Yang B, melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi? Yang C, memberi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya? Atau yang D, menasihati mereka agar sadar agar penyelesaian tugas yang sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya? Kira-kira yang mana teman-teman? Boleh yuk kakak-kakak mau jawab silahkan. Sambil nanti cek di kolom deskripsinya ya, jangan sampai ketinggalan ya. Buku Alfaiz ini lengkap banget ya, sampai 8 prediksi untuk soal-soalnya. Oke, aku bantuin kata kunci ya. Kata kunci di soal ini adalah kita ya sebagai pemimpin ya, memimpin tim kerja dengan batas waktu yang ketat, berarti banyak deadline-nya gitu. Nah, anggota tim kita tuh menunjukkan sikap yang nggak peduli dengan tugas yang dia emban. Maka sebagai pemimpin yang baik ya, kalau bekerja sendiri ini kurang tepat, melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi juga, yaitu nantilah ya. Yang jelas kita fokus apa yang kita pimpin, gimana caranya biar selesai dengan batas waktu yang tersedia gitu. Nah, maka ya menasihati bagus. Tapi yang paling penting dalam sebuah pekerjaan ya, kita kan butuh yang namanya kerjasama. Dan kerjasama itu sebagai pemimpin kita harus bagi tugasnya secara adil. Biar apa? Biar mereka bisa selesai tepat waktu. Karena kalau tugasnya dibagi adil, maka pekerjaan mereka akan lebih cepat dan mereka akan selesai tepat pada waktunya, ya kan? Dan jangan lupa sebagai pemimpin kita motivasi mereka ya untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Nah, untuk soal nomor 3 teman-teman, soal ini bertujuan untuk mengetahui sikap dalam menghargai kerjasama dengan memberikan dukungan untuk memastikan tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian target kerja. Wah, mantap. Yuk jawabannya yang C. Mantap jiwa. Untuk nomor 3, semangat buat teman-teman ya. Kita akan lihat poin teman-teman dapat berapa. Yuk. Nah, ini untuk poinnya ya teman-teman, jawaban yang paling kecil yang B, ngelaporin mereka pada pimpinan agar diberi sanksi, ini yang paling kecil ya. Ya harusnya nggak ini dulu gitu, kita bagi tugas yang adil biar cepat selesai pekerjaannya, jangan lupa dimotivasi. Maka jawabannya yang C. Nah, untuk penjelasan poin 4 ini adalah pembagian tugas secara adil sangat diperlukan untuk menyelesaikan tugas agar tepat waktu. Apabila ada anggota lalai, maka pimpinan bertanggung jawab dengan memberikan teguran atau mendengar alasannya. Nah, oke teman-teman, selamat buat kalian yang udah jawab bener semuanya ya. Kita lanjut. Oke, soal nomor 4. Jadi sekali lagi Alfaiz juga sudah membuat tryout ya, tryout untuk persiapan P3K lengkap. Ya teman-teman bisa lihat kode kuponnya nanti ada di bagian website Privat Alfaiznya. Ya silahkan teman-teman gunakan kode kuponnya biar harganya lebih terjangkau. Ya di tryout P3K Alfaiz itu ada paket satuan, ada paket yang langsung lengkap ya, paket banyak gitu teman-teman. Monggo silahkan langsung cek di website privatalfaiz.id. Nomor 4. Dalam suatu kepanitiaan di tempat kerja, tugas yang diberikan kepada saya hasilnya itu mengecewakan. Oke, meskipun saya sudah berusaha, anggota lain menilai saya tidak mampu bekerja. Saya akan apa nih? Sulit mengakui penilaiannya, menerima penilaiannya, menyangkal penilaian, tetap melanjutkan kegiatan saya. Oke, aku bantuin kata kuncinya ya. Dalam suatu kepanitiaan di tempat kerja, oke, tugas yang diberikan kepada saya itu hasilnya itu ngecewain gitu. Nah, meskipun saya sudah berusaha, jadi kita udah berusaha tapi hasil yang kita dapat nih ngecewain. Anggota lain menilai saya bahwa kita nih nggak mampu bekerja gitu. Nah, ini sebuah kritikan ya teman-teman ya. Harusnya seperti soal yang nomor 2 tadi ya, kritikan dijadikan sebagai sebuah masukan. Kalau misalkan ada soal kayak gini ya, kita evaluasi bener nggak kira-kira. Kalau memang kita kurang, ya kita harus memperbaiki diri dong gitu kan. Nah, kalau sulit mengakui penilaian jelas enggak. Ya ini oke, menerima, menyangkal ya enggak, tetap melanjutkan kegiatan ya masih oke. Tapi jawaban yang paling tepat ya kan,
Ya, ketika ada orang lain menilai saya bahwa saya tidak mampu bekerja, kita sudah berusaha tapi hasilnya memang nggak memuaskan, ya itu kritikan. Maka kita menerima kritikan tersebut, ya kita jadikan untuk evaluasi kita ya ke depan biar kita lebih baik lagi. Nah, soal ini tujuannya adalah untuk mengetahui, untuk menciptakan situasi kerjasama yang baik dengan belajar menghargai pendapat di tempat kerja agar dapat mencapai target bersama dalam sebuah kelompok kerja. Oke, jawabannya yang B. Selamat sampai nomor 4. Berarti kalau benar semua poinnya 16. Yuk kita cek poinnya. Nah, ini untuk poinnya teman-teman ya. Tadi yang nyangkal penilaian tersebut ya, ini poinnya 1 paling rendah ya. Oke, jadi ya terbaik adalah menerima penilaian tersebut. Ini yang paling baik karena ini sebuah kritikan ya kita terima, ya kita evaluasi, ya sikap berupaya untuk menciptakan situasi kerja yang baik dengan sikap saling menghargai pendapat sehingga bersikap terbuka dengan menerima kritik. Ya kita mau menerima kritik, ya berupaya lagi untuk menyampaikan usulan yang lebih baik lagi. Oke, selamat teman-teman ya. Nanti juga kalau kalian pengen hiburan ya bisa mampir ke TikTok Privat Alfaiz. Nanti banyak ya konten-konten menarik lah, konten-konten SD gitu kan, konten-konten yang unik-unik, gokil-gokilan lah pokoknya kalau di TikTok inilah ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah mampir. Kita lanjut. Soal nomor 5, ketika teman kantor sedang membicarakan satu teman yang bermasalah, saya akan A. Membicarakan dengan teman dekat kemungkinan terbaik, mengajak teman-teman mempertimbangkan suatu tindakan tertentu, meyakinkan teman-teman akan betapa perlunya dilakukan suatu tindakan, atau mengajukan usulan alternatif tindakan yang tepat. Oke. Kira-kira menurut teman-teman jawaban nomor 5 apa? Aku pengen teman-teman jawab di kolom komentar. Nanti biar kita cek jawabannya. Ya semangat buat kalian. Semoga teman-teman bisa keterima ya lewat jalur P3K ini sebagai ASN tahun 2022. Sekali lagi terima kasih ya yang udah subscribe, udah like, udah share video ini, udah komen-komen banyak. Makasih, semoga berkah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semangat teman-teman.